ahli. Dia kan bukan anakmu. Karena apa? Innahu 'amalun ghairu shalih. Karena dia kan adalah seorang anak yang durhaka, yang amal perbuatannya bukan amal saleh. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku, kata Allah, memperingatkan kamu wahai Nuh agar jangan termasuk orang bodoh. Artinya kita harus paham bahwa sesuatu yang memisahkan hubungan antara orang tua dan anak adalah apabila anak itu menjadi durhaka, atau sebaliknya hubungan orang tua dan anak itu akan terputus apabila orang tua itu tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kewajiban anak harus apa? Menemani orang tua yang tua tadi. Anak tetap harus menemani. Perintah Allah kan sholahihuhuma, temanilah keduanya. Fid dunya ma'rufah. Kemudian Allah mengingatkan wattabi' sabila man anaba ilaih, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian kita kan disuruh sabar kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya kepadaku lah kalian semuanya akan dikembalikan. Artinya enggak lama loh kamu menemani orang tua kamu yang tentunya banyak hal tidak sesuai, ya kan, dengan hatimu dan seterusnya. Tapi tetap kamu harus bersabar. Sabar, sesungguhnya waktu tidak akan lama. Ada tahlil katanya bid'ah sesat, Ustaz. Kita baca tahlil katanya bid'ah sesat. Itu memang lagunya mereka. Padahal tahlil itu apa yang kita baca? La ilaha illallah. Istighosah bukan juga dikatakan oleh orang kan? Biarlah itu paham mereka, dan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk mereka, ya. Dibukakan hati mereka sehingga mereka menjadi sadar. Mereka sebenarnya baca Quran juga, ya. Pintar-pintar juga. Bahasa Arabnya pun juga ngewes karena mereka orang Arab, ya. Tapi hatinya masih keras. Ngewes. Tapi ya itu tadi, kebencian mereka terhadap orang mukmin karena tadi, ya, karena dia hal tadi, ya, mereka merasa tiga hal penyakit itu. Selama penyakit itu masih ada di hati mereka, seperti itu mereka tetap memandang kita sebagai orang yang salah, memandang kita dengan sebelah mata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kembali ke tema sebelumnya, Pak Ustaz. Soal bukan itu. Iya, terus. Bukan itu. saya kembali ke tema semula, Pak Ustaz, soal takabur. Karena takabur, sifat-sifat takabur itu suatu penghalang untuk masuk ke surga, kata Pak Ustaz. Betul. Meskipun sedikit pun juga sifat-sifat takabur tadi itu orang tidak bisa jadi penghalang untuk masuk ke surga. Betul. Kita ini semuanya kan sering mempunyai sifat-sifat itu, Pak Ustaz. Jadi kita kan nggak bisa masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau nanyakan, Pak Ustaz, apakah ada doa-doa tertentu untuk menjauhi sifat-sifat takabur tadi itu? Karena serius sekali. Betul. Jadi begini, ya. Terima kasih. Ya. Rasa takabur, sombong itu memang selalu
ingin muncul di hati kita, ingin muncul, ya kan? Ingin muncul untuk menguasai hati kita. Normal. Itulah yang disebut dengan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita terkait dengan keburukan. Itu keburukan. Lah, kalau kita tahu bahwa ini adalah buruk, ya kan? Sombong itu adalah sifat tercela. Kalau kita tahu, apa sikap kita terhadap sesuatu yang tercela? Apa sikap kita ketika kita mengetahui sesuatu ini adalah penghalang dan sesuatu ini adalah kotor? Apa yang harus kita lakukan? Nggak usah jauh-jauh, mobil aja ya. Ada mobil di tempat kursi kita ada kotoran. Kita apakan itu? Bersihkan. Kita bersihkan. Ada tainya ayam atau apa, ya kan? Kita apakan? Kita bersihkan meskipun kan kecil. Begitu pula halnya dengan sifat takabur yang ada di dalam hati. Kalau kita tahu, ya kan, sadar, otomatis kita akan menghilangkannya. Nah, ketika ada usaha untuk menghilangkan rasa takabur, disitulah kita akan terbebas dari sifat itu. Kalau kita merasa tidak mampu, padahal kita sudah menghilangkan, kok masih ada bekas-bekasnya, maka disitulah kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan rasa sombong tadi, rasa gumedi, rasa rasa takabur, rasa sombong, rasa-rasa yang enggak cocok dengan hati, kotoran-kotoran jiwa itu ada di dalam hati kami. Keluarkanlah ya Allah, agar tidak ada rasa iri, dengki tadi ya, penyakit-penyakit hati terhadap orang-orang mukmin. Jadi kita perlu melibatkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, seperti yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an bagaimana cara berdoa. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kan sudah disebutkan bersihkan jiwa. Nah, itu antara lain Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairul zakkihin. Yang doa yang saya sampaikan itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Untuk kita meminta kepada Allah untuk bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran. Sudah Isa? Udah Isa belum Pak? Besok lagi besok. Sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan mengantarkan kita semuanya menjadi umat yang satu, yang kokoh, yang kuat, sehingga dengan kekuatan kita akan memberikan kebaikan kepada kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita terus subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah selesai ceramah hari ini, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Mendamping Mu'arif berguna dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah dan diteruskan sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Untuk pengumuman besok kita tetap sama 1 jam sebelum maghrib mulai.